أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل الداء والدواء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. ما بعد، ulama al-kurama wa ma'asyiral habaib, khususnya beliau Al-Habib Fathur Rijal bin Hasan Lutfi bin Mukhtar Al-Atas, pada seluruh para alim, para kiai yang hadir, beliau Bapak Kiai Fathul Karim, beliau Bapak Kiai Mujab Solihun, beliau Bapak Kiai Agus Syarif Hidayatul Rahman, beliau Bapak Kiai Imam Nawawi, beliau Agus Wahid, beliau Agus Mukhlasin, beliau Agus Tasim, beliau Agus Saiful Jailani, tak lupa Sahibul Bait, beliau Bapak Kiai Turmudi, dan para alim, para kiai yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang saya ta'zimi dan saya muliakan. Kepala Desa Wirogaten beserta seluruh perangkatnya yang saya hormati, pengantin berdua, Mas Arif dan Mbak Arum yang sedang berbahagia dan menjadi raja dan ratu sehari. Sebulan yang lalu, grup Hadroh Syekhrmania Kecamatan Merit yang kita banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Nabi, pecinta sholawat, semua yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang saya hormati, dan insyaallah semoga kita senantiasa diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala teriring ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini tanpa aral suatu apapun, semua atas nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya, istimewa, Merit memang beda dengan yang lain. Di sini lepas untuk bersolawat. Alhamdulillah, walaupun masih dalam perpanjangan PPKM, tapi alhamdulillah di Merit saya selalu mengamati, alhamdulillah, gaspol dan losdol. Subhanallah, dan yakinlah insyaallah di antara sholawat kita, di antara doa kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan negeri ini, agar kita semua segera dientaskan dari berbagai permasalahan,
yang terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Makanya yuk sama-sama kita tetap semangat. Sekarang ini saya harapkan kalian kalau melihat berita tentang COVID, tolong diganti. Kalau lihat TV kok beritanya muncul tentang berita COVID, diganti. Bila perlu TV-nya dijual. Pokoknya nggak usah kita mikirin berita COVID, tetap semangat. Insya Allah kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Teriring doa semua kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk ittiba, mengikuti sunnah dan mencoba untuk meniru akhlakul karimah beliau, sehingga kita mendapatkan legitimasi pengakuan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dunia dan akhirat, khususnya syafaatul uzma, syafaat yang teramat besar, yaitu nanti ketika di hari pembalasan. Allahumma. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita juga kedatangan beliau Habib Fathur Rijal Al-Atos sekaligus munsyid. Berarti kalau munsyid itu biasanya panggilannya Gus, berarti ini Gus Habib. Alhamdulillah hadir bersama kita dan kita tetap semangat bersolawat dalam rangka walimatul arus, yaitu Mas Arif dan Mbak Arum. Ini saya kalau biasanya ngaji di pernikahan itu biasanya ada pengantin barunya. Ini pengantin barunya mana? Jangan-jangan sudah di kamar, jangan-jangan. Yang mana? Oh yang itu. Alhamdulillah. Ini ngaji khusus untuk panjenengan dan untuk umumnya, makanya perlu diperhatikan. Malam hari ini kita datang di tempat ini karena digerakkan oleh Allah. Saya yakin beberapa dari kita melihat pamfletnya seperti disampaikan oleh Habib Rijal. Pamfletnya itu ayo bojo bersolawat. Berarti ada ajakan bojo khususnya untuk jomblo menes. Dan Habib Rijal juga tadi di grup kami sempat yang ditekankan itu bukan walimatul urusnya, tapi kata-kata ayo bojonya. Saya khawatir ini Umi, itu Uminya, Harimnya, jangan-jangan ini adalah hasrat terpendam. Amin Allahumma. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita diajak dengan istilah ayo bojo. Kenapa sih ada ajakan ayo bojo? Karena bojo adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi kita harus senang dengan sunnahnya Nabi. Kalau kita cinta Nabi, jangan hanya di kata-kata saja, jangan hanya di ucapan saja, tapi kita ikuti sunnah Nabi. Termasuk di antara sunnah Nabi adalah nikah. An nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Sunnah Nabi di antaranya adalah nikah. Nikah bagian dari sunnah Nabi. Makanya cintai sunnah Nabi. Orang yang nggak senang dengan sunnah Nabi maka bukan termasuk umatku. Makanya ini ajakan ayo bojo ini sangat tepat, karena segmen sholawat, majelis sholawat di mana-mana adalah kebanyakan pemuda dan pemudi. Insya Allah semoga kalian semua nikah nggak usah pakai pacaran, pacarannya setelah nikah itu lebih indah. Ya kayaknya sing aminnya paling seru ora payu-payu kayaknya. Jadi masya Allah ya, ajakan nikah ini karena sesuai dengan sunnah Nabi. Kita cinta Nabi. Tadi mantep tuh ketika lampu dimatikan, flash dinyalakan, semua bersolawat, bahkan ada yang sweet. Subhanallah, begitu cintanya pada Nabi. Hadirkan hati kita. Begitu Habib Rijal tadi sebagai munsyid, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku peluk tubuhmu.
Siapa yang dipeluk Rasulullah? Coba bayangkan, coba lain kali kalau berselawat seperti itu, sambil bayangkan kita di depan Rasulullah, kita memeluk Rasulullah. Bagaimana kita memeluk Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah? Pasti kita akan bercucuran air mata. Ini makanya Masya Allah penting untuk kita semua ketika bersolawat, hudurul qalbi, hadirkan hati kita seolah-olah Rasulullah ada di dekat kita. Ini kalau nggak percaya, nanti pas mahal qiyam, coba rasakan bedanya. Ketika pas mahal qiyam, pejamkan mata kalian dan bayangkan Rasulullah ada di dekat kita dan memeluk kita. Pernah nggak membayangkan seperti itu? Itu membayangkan yang dapat pahala. Rasa cinta kita sama Rasulullah. Jadi jangan hanya sekedar lagunya saja. Seneng lagunya, iya. Yang namanya lagu pasti selalu berubah. Ini biasanya requestnya Habib Rijal nih. Pengajian seperti ini materinya request Habib Rijal. Lagu seperti tadi, siapa sih pertama kali yang menciptakan? Tahu nggak kalian? Alangkah indahnya itu siapa yang pertama kali? Rp50.000 ya. Berarti nanti kasihkan ke saya. Yang pertama kali adalah Raihan, penyanyi dari Malaysia. Raihan, makanya kalau Raihan biasa nadanya, alangkah indahnya hidup ini. Raihan biasa. Terus kembali dipopulerkan. Ini sebelum Habib Syekh, dipopulerkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beda lagi bahasa, suaranya beda lagi karakternya. Makanya nih munsyid ada Gus Wahid ini, terus Gus Syarif ini belum ini. Tadi kalau Gus Syarif pegang mic juga bisa jadi munsyid. Ini Masya Allah beda-beda karakternya. Begitu sampai Jeffrey Al-Bukhari, beda lagi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, uce beda lagi kalau Habib Syekh. Alangkah indah yang hidup ini. Habib Syekh Hermania. Ini bisa request nih Arman Maulana. Kalau Arman Maulana lain lagi. Arman Maulana tuh mic-nya pegangnya aja begini sambil gedep-gedep. Alangkah indahnya hidup ini. Beda semua. Ingat, kita karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayo para pecinta Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah. Yang belum nikah, ayo segera nikah. Allahumma. Semoga yang sudah waktunya menikah, saya doakan semoga cepat nikah. Allahumma. Karena saya khawatir kadang-kadang jangan-jangan jodohnya sudah mati, sampai sekarang belum nikah. Makanya Masya Allah ya, kita semua ikuti sunnah Nabi. Makanya hukum nikah itu asalnya adalah sunnah bagi orang yang sudah waktunya. Artinya gini, mampu memberikan nafkah dan tidak takut terjerumus zina, mampu menahan nafsu, itu hukumnya nikahnya sunnah. Dan bagi orang yang sudah mampu menafkahi dan khawatir terjerumus zina karena tidak kuat menahan nafsunya, maka hukum nikahnya bisa menjadi wajib. Ada juga nikah yang haram, nikah dengan niat menyakiti istri. Makanya ini, jadi jangan sampai nikah itu dengan niat yang tidak baik. Siapa sih ngomong lah ini? Jadi subhanallah, makanya yuk ajakan Ayo Bujuk ini sangat baik sekali. Karena apa? Mandala ala syai'in falahu ajrun mithlu amilihi. Barang siapa yang mengajak ke suatu kebaikan, nah ini karena ada ajakan Ayo Bujuk, di antara kita ada yang tertarik nih pengen nikah gara-gara malam ini. Nah ini yang mengajak untuk kebaikan dapat pahala seperti halnya orang yang melakukan. Makanya subhanallah. Dan yang namanya nikah itu, ingat, jangan pernah saya nikah takut kenapa? Nanti nggak bisa menafkahi,
keliru. Allah menyampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Saya ingat ini, saya ngaji ini dulu di Mbah Ki Idris Marzuki Allah yarham Dirboyo, ini gurunya Gus Wahid, Gus Farif juga, bahwasanya wa ma min dabbah. Kenapa kok kata-katanya dabbah bukan wa ma minan nas? Ora ono saking gegremetan ing dalem bumi kejaba ditanggung rezeki nang Gusti Allah. Kenapa kok kata-katanya gegremetan? Kok enggak wa ma minan nas, ora ono saking menungso? Itu artinya kalau kita mau gremet, insya Allah rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu. Asal mau apa? Grem. Artinya gremet apa? Ikhtiar. Contoh nih Mas Arif ya. Mas Arif sudah malam pertama belum Mas Arif? Sudah sebulan yang lalu. Kata Habib Rijal, wis pengakeh jare. Sotoy. Mas Arif ini misalnya ya, ketika malam hari sudah tiba, orang-orang sudah pada pergi semua, masuk kamar berdua, terus Mas Arif ngomong, ini saya buktikan kata-kata dabah. Mas Arif ngomong sama Mbak Arum, belum Dek, biasanya manten baru itu manggilnya Dek, karena itu proses sunatullah. Kalau pengantin baru manggilnya Dek dan Mas.